Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada pertemuan kali ini mata pelajaran fikih Ibu akan membahas tentang sholat sunnah. Ya, siap ya anak-anak? Sehat semua ini? Alhamdulillah ya. Anak-anak fokus, semangat selalu. Oke? Ya, sholat sunnah. Ya, sholat sunnah itu apa? Ya, yang kalian ketahui sunnah itu apa? Sunnah itu jika dilakukan mendapat pahala dan jika ditinggalkan tidak apa-apa. Ya, kalau sholat sunnah berarti sholat yang apabila dilakukan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan juga tidak apa-apa. Di sini pembagian sholat sunnah ada untuk pembelajaran kali ini. Ya, Ibu akan menjelaskan pada kalian tentang sholat sunnah muakkad. Kemudian praktek sholat sunnah muakkad. Ya, praktek sholat sunnah muakkad ini nanti akan kalian praktekkan ya. Kemudian sholat sunnah ghairu muakkad dan prakteknya. Oke? Ya. Fokus ya anak-anak ya. Semangat. Ya. Untuk sholat sunnah muakkad ya. Di sini pengertiannya adalah kata muakkad berasal dari kata akkada yang artinya menguatkan dan muakkad artinya dikuatkan. Jadi sholat sunnah muakkad adalah sholat sunnah yang dikuatkan atau maksudnya adalah sangat dianjurkan sebab Nabi selalu mengerjakannya. Jadi sholat sunnah muakkad adalah sholat sunnah yang sangat dianjurkan ya, karena Nabi Muhammad sering mengerjakannya, selalu mengerjakannya. Kemudian hikmah adanya sholat sunnah muakkad adalah yang pertama dapat menambah rasa cinta dan dekat kepada Allah. Kemudian dua, menghapus dosa dan kesalahan. Yang ketiga, menambal atau menyempurnakan sholat fardu. Kemudian yang keempat, dapat memberikan keberkahan bagi penghuni dan rumahnya jika dilaksanakan di rumahnya. Ya. Kemudian sholat sunnah muakkad ini ada nilai-nilai positifnya, ya. Ada banyak hikmah bagi pelaku atau bagi yang melaksanakan sholat sunnah muakkad. Apa saja itu? Yang pertama, sholat sunnah muakkad dapat mendidik seorang hidup disiplin. Ya, yang kedua, membuat orang yang melaksanakan itu semangat, ulet, giat belajar dan bekerja. Kemudian tumbuhnya rasa optimis. Ya, yang keempat, menghargai waktu. Ya, jadi nilai-nilai positif ini akan kalian dapat anak-anak kalau kalian istiqomah atau selalu melakukan sholat sunnah muakkad. Ya, ketentuannya apa saja dalam sholat sunnah muakkad? Yang pertama, tidak didahului adzan dan iqomah. Ya, kalau yang didahului adzan dan iqomah itu namanya sholat fardu. Ya, ini kan sholat sunnah, jadi tidak didahului adzan dan iqomah. Yang kedua, dikerjakan sendirian, tidak berjamaah. Yang ketiga, dimulai dengan niat sesuai jenis sholatnya. Kemudian misal sholat duha, ya, sholat rawatib, qobliyah ba'diyah, ya, dilaksanakan 2 rakaat salam. Kemudian yang kelima, tempat sholat sunnah muakkad bergeser atau berbeda pada waktu sholat wajib, ya anak-anak. Jadi misal sholat sholat fardu, duhur, asar gitu, sholatnya ada di sebelah kanan misal, ya sebelah kanan. Itu kalau mau sholat sunnah, misal sholat qobliyah atau sholat ba'diyahnya itu jangan di situ, tempatnya beda, geseran sedikit ke kanan. Hal ini kenapa? Untuk menambah saksi kita besok ketika di hari kiamat. Jadi saksi apa? Saksi kebaikan kita. Sholat sunnah kan baik. Nanti ketika di akhirat nanti, maka tempat yang kita gunakan sholat sunnah muakkad ini tidak sama dengan yang kita buat sholat fardu. Jadi sholat
Jadi tempat yang kita buat sholat itu nanti akan bersaksi pada Allah bahwa anak ini loh sholat sunnah ya Allah, jenengan tambahi pahala, kayak gitu ya. Kemudian yang terakhir ketentuan sholat sunnah muakkad adalah bacaan surat yang dibaca itu berbisik, tidak keras ya. Sholat sunnah muakkad ada macam-macamnya, yaitu sholat sunnah muakkad macamnya banyak, namun yang diajarkan pada bab ini adalah sholat sunnah rawatib, sholat sunnah malam, dan sholat aidain atau 2 hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha ya. Sholat sunnah rawatib itu apa? Sholat sunnah yang mengiring-iringi sholat fardu. Jadi tadi seperti yang Bu Dewi bilang tadi, ada qobliyah subuh ya, qobliyah duhur, ba'diyah duhur, qobliyah asar, kayak gitu. Sholat sunnah malam berarti ada sholat tahajud ya, sholat hajat itu. Kemudian sholat aidain itu sholat 2 hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Kemudian sholat sunnah malam macamnya banyak, namun yang termasuk sholat sunnah yang muakkad itu adalah sholat tahajud, sholat tarawih, sholat witir ya, itu sunnah muakkad. Ya, untuk praktek sholat sunnah muakkad ya, seperti yang Ibu Dewi bilang tadi bahwa praktek sholat sunnah di sini adalah tugas kalian nanti ya. Ibu Dewi nanti akan membagi menjadi 3 kelompok ya. Kelompok pertama melakukan praktek sholat rawatib, kelompok kedua melakukan praktek sholat malam ya, sholat tahajud, sholat tarawih, dan sholat witir. Kemudian kelompok 3 mempraktekkan sholat aidain, 2 hari raya Idul Fitri ya, gitu. Untuk contohnya bagaimana Bu? Nanti bisa menyimak video yang akan diputar oleh Ibu setelah penjelasan ini selesai. Oke ya, gitu. Sekarang membahas tentang sholat sunnah ghairu muakkad ya. Sholat sunnah ghairu muakkad adalah sholat sunnah yang tidak dikuatkan atau tidak selalu dikerjakan oleh Rasulullah. Ketentuan sholat sunnah ghairu muakkad tidak berbeda dengan sholat sunnah lainnya. Adapun yang membedakan adalah niat dan waktu pelaksanaannya. Sholat sunnah ghairu muakkad macamnya banyak, namun yang akan dijelaskan di sini adalah sholat sunnah rawatib. Jadi ada beberapa sholat sunnah rawatib yang ghairu muakkad, seperti sholat sunnah qobliyah duhur itu ada 4 rakaat. Yang 2 rakaat itu sholat sunnah muakkad, yang 2 rakaatnya lagi itu sholat sunnah ghairu muakkad. Kemudian sholat duha itu sholat sunnah ghairu muakkad juga. Sholat tahiyatul masjid pun juga sama ya. Udah selesai anak-anak. Nah, materi kita pada hari ini. Habis ini Ibu Dewi akan memutar video tentang praktek atau tata cara sholat sunnah muakkad ya. Jadi nanti untuk kelompok pertama ya, kelompok kedua dan kelompok 3 semuanya menyimak video yang akan diputar Bu Dewi habis ini. Oke. Sekaligus nanti LKPD-nya dikerjakan ya, LKPD-nya nanti dikerjakan. Setelah dikerjakan nanti dikumpulkan ke Ibu dan akan dinilai sama Ibu. Oke anak-anak, semangat ya. Habis ini Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Udah paham ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.